Halo semua, kembali lagi dengan gua Scar Killer. Jadi seperti biasa, ayo kita lanjutin untuk part ke-43 dari manhwa Ranked Rune Remake ini. Karena pasti kalian sudah tidak sabar untuk kelanjutannya. Sebelum kita mulai ke alur ceritanya, untuk kalian yang suka nonton gameplay game yang pernah gua mainin, bisa cek replaynya di playlist gua atau klik tautan yang muncul di atas. Dan supaya gua bisa terus buat video baru, maka jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekalian juga nyalain loncengnya. Oke, kalau gitu jangan lama-lama lagi, mari kita mulai ke alur cerita part 43. Ternyata Health mampu menggunakan Heavenly Dark Step karena ia tiba-tiba mempelajari abyss moving dari buku yang tak sengaja ia temukan. Health sebenarnya tak pernah menggunakan skill ini di Alkill. Namun siapa sangka, ia terpaksa menggunakannya saat bertarung dengan ahli boss. Hel pun kembali bersiap untuk menyerang. Namun ia juga terkejut karena melihat ahli boss bisa menggunakan abyss moving yang sama seperti dirinya. Mendengar abyss moving, ahli boss berpikiran jika nama ini ada kaitannya dengan quest sebelumnya di Heavenly Dark Art. Selain itu, karena mereka berdua memiliki skill yang sama, jadi ia sangat bersemangat karena video kali ini akan menjadi video yang bagus. Pertarungan pun berlangsung dengan seimbang dan sangat luar biasa. Tampak kedua pihak mencoba bertahan dan saling menyerang. Hel pun menunjukkan aksinya kembali menggunakan Sword Aura yang sepertinya lebih kuat dari Sword Ki. Namun hal ini bisa ditangkis oleh ahli boss. Ia mencoba menahan serangan dari Hel yang harusnya menyerangnya tanpa jeda, dan untuk serangan akhir mengeluarkan kekuatan Sword Auranya untuk menebas ahli boss. Dengan kecerdikannya, ahli boss bisa mengelak dan menyerang balik si Hel hingga mampu melukai pipinya tanpa Hel sadari. Hel pun tampak kesal karena ternyata masih ada swordman selain Lebron yang menggunakan magic. Ia lalu bersiap untuk mengakhiri pertarungan ini. Namun siapa sangka, ahli boss mempunyai skill Sword Ki yang mumpuni dan langsung menyerang Hel sebelum keduluan. Hel pun kaget akan serangan ini karena Sword Ki ahli boss langsung menembus dada Hel hingga ke tembok belakangnya. Alhasil ahli boss pun akhirnya Hel kalah dan sistem langsung mengumumkan kemenangan ahli boss atas Third Rebel Knight Commander. Melihat hal yang sudah terkapar, ahli boss sempat berpikiran haruskah ia membiarkan hal hidup demi quest Heavenly Demon, karena saat terakhir tadi Hel ingin mengeluarkan skill terakhirnya. Namun ia mengurungkannya karena Sword Aura terlihat sangat luar biasa, sama seperti saat bertarung melawan Reina yang sudah membuka kelas ketiganya. Jadi ia merasa harus cepat-cepat menaikkan level dan membuka kelas ketiga karena item bagus dan level yang tinggi sangat berpengaruh dalam pertarungan. Melihat kemenangan ahli boss, Jenny pun turun dan langsung menyusulnya. Ia sangat kagum melihat pertarungan real dari seorang ahli boss. Kemudian ahli boss segera mengecek item health yang ia bawa dan berharap ada sesuatu yang bagus di sana. Sementara itu di tempat pasukan yang lain, informasi kemenangan ahli boss yang telah mengalahkan salah satu komandan musuh telah disiarkan. Hal ini membuat mereka sedikit kesal karena ahli boss sudah selangkah di depan dibandingkan dengan mereka. Semua pasukan mulai dari New World, Serpent hingga Reina menjadi bersemangat untuk cepat menyelesaikan pertarungan di luar benteng karena mereka tidak mau ketinggalan mendapatkan item dari para musuh kalangan atas. Apalagi mereka tahu jika saat ini sedang bersaing dengan ahli boss. Kembali ke ahli boss, karena penonton dibuat kesal karena ahli boss dengan liciknya menyembunyikan item yang ia jumpai. Jadi para penonton menyogoknya dengan koin dan berkata jika ahli boss memanglah mata duitan. Dan benar saja, setelah diberikan koin, ahli boss langsung menunjukkan item yang ia temukan dari Health, yakni sebuah pedang Dark Star yang terbuat dari Dark Magic yang memancarkan cahaya redup dan memiliki skill unik. Ahli boss menambahkan jika pedang ini termasuk dalam 5 top item dengan efek tertinggi yang ia ketahui sejauh ini. Menurutnya, peningkatan 20% pada penetrasi defense itu memanglah baik. Namun baginya yang terbaik itu ialah peningkatan damage. Para penonton pun kagum melihat dia bisa mendapatkan item langka yang sangat OP dan memberikan 15% boost elemental damage. Walaupun sebelumnya ahli boss berharap jika segel misterius dari Half Sword bisa menghilang dan merubah segalanya.
Tapi kini karena ada Darkstar, maka ia tak perlu memikirkan hal segel misterius lagi. Di balik kesenangan Ali Boss, Jenny tampak curiga karena Ali Boss tidak menunjukkan semua item yang ia temukan kepada penonton. Kemudian Ali Boss mengajak Jenny untuk segera mengajaknya ke tempat komandan selanjutnya agar bisa menyelesaikan quest ini. Dalam beberapa waktu, Ali Boss dengan mudahnya mengalahkan satu persatu komandan, mulai dari Fort Rebel Knight Commander bernama Liquid, Street Raider Magic Corps Commander bernama Luwen, dan dibantu juga oleh Tangi, dan Five Rebel Knight Commander bernama Kalu juga setelah ia kalahkan. Sementara itu, aliansi Guild dan pasukan kekaisaran kini telah berhasil memasuki benteng yang semakin mempercepat pergerakan mereka karena tak ingin kalah dari Ali Boss. Hal ini juga dirasakan oleh Marco. Ia semakin emosi mendengar kemenangan nama musuhnya terus didengungkan oleh sistem. Apalagi ia tambah kesal karena merasa merekalah yang mengerjakan tugas sepele di luar, sedangkan Ali Boss yang mendapatkan semua hadiahnya di dalam. Tak hanya itu, jika dirinya tak bisa menyusul Ali Boss secepatnya dalam skenario utama ini, maka ia akan kehilangan kesempatan untuk membalaskan dendamnya. Di saat yang sama, tiba-tiba Patrick datang melapor jika ia mendapat informasi penting dari para scout yang ada di sana, yakni mereka menemukan di mana tempat para jenderal pemberontak berada. Marco pun sangat senang dan langsung bergerak ke sana karena tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Kembali ke Ali Boss, dirinya merasa bangga karena telah mengalahkan 4 komandan musuh dan merasa yakin jika keadaan lancar seperti perkiraannya, maka ia bisa memonopoli skenario utama ini. Tapi kesenangannya tak berlangsung lama karena sistem memberi kabar jika guru menu telah memasuki benteng dan memulai raid boss skenario. Ali Boss pun terkejut, apalagi para penonton sepertinya memprediksi jika Guild Mano akan menguasai pertempuran skenario utama ini dan membalikan keadaan. Tapi ada juga yang berpendapat jika ini adalah pertarungan pertama kalinya bagi Guild Mano bertarung dengan raid boss, maka kemungkinannya akan 50-50. Ada juga yang memprediksi jika Guild Mano akan segera hancur. Ali Boss mendengar ini merasa khawatir kesalip Guild Mano. Padahal sedari tadi ia sudah berusaha mencuri start dengan mengalahkan beberapa leader. Namun hal ini sepertinya bukanlah apa-apa dibanding dengan raid boss. Di saat itu juga Ali Boss mendapatkan pesan dari Seokjong Yungnim untuk segera merapat ke gerbang timur Portes Karang juga. Yang tadinya Ali Boss berkata ia sibuk, tapi sekarang karena Hyungnim berkata jika mereka akan segera menentukan siapa yang akan melawan raid boss, maka Ali Boss pun langsung berubah haluan dan ikut menyusul tim New World. Sesampainya di sana, petinggi dari beberapa guild sudah berkumpul untuk menentukan urutan raidnya. Salah satu perwakilan ada yang mengusulkan untuk menentukan urutan melalui batu gunting kertas, gacha, bahkan pertarungan 1 player 1 yang sangat disukai oleh Ali Boss. Namun dibenci para perwakilan karena mereka sudah pasti akan kalah dari Ali Boss. Jadi perwakilan New World mengusulkan jika mereka akan memberikan urutannya dan masing-masing mereka boleh memilih sendiri. Namun jika perselisihan terus berlanjut, mereka terpaksa akan melakukan gacha. Mereka pun tampak berpikir sejenak sebelum mengambil keputusan siapa yang akan melawan raid boss skenario setelah Guild Mano. Karena masing-masing dari mereka membutuhkan informasi pertarungan agar bisa menang. Jadi semakin mereka mempelajari polanya, maka peluang untuk menang akan sangat dekat. Apalagi mereka belum tahu kapan Guild Mano akan segera selesai. Jadi siapapun yang akan maju setelahnya akan kesulitan untuk menemukan atau melakukan persiapan. Ditambah lagi, bos skenario bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Jadi mereka tidak ingin mengambil resiko kekalahannya. Dan tanpa disangka, Ali Boss mengangkat tangannya untuk mengajukan diri melawan raid boss setelah Guild Mano dengan solo player tanpa dibantu oleh guild lain ataupun party lainnya. Diam-diam para guild lain sepertinya membiarkan Ali Boss pergi sendiri karena mereka yakin jika Ali Boss pasti bisa mengalahkannya sendiri. Lalu Ali Boss pun langsung meminta titik koordinat di mana raid boss skenario berada kepada Seokjong Yungnim. Kemudian Ali Boss memberitahu para penontonnya jika ia akan melawan raid boss skenario setelah Guild Mano.
Jadi ini meminta bantuan para penonton agar bisa memberitahu bagaimana situasi Guilmano sekarang. Para penonton pun tak percaya jika Ali Boss mau melawan Raid Boss sendirian. Bahkan Ali Boss pun belum mempunyai rencana untuk hal ini. Walaupun dari streaming Mano mereka terlihat bisa menguasai keadaan dan masih bisa menjaga kestabilan pertarungan. Apalagi menurut mereka, Patrick merupakan mage terhebat karena bisa mengeluarkan skill sambil memberikan perintah kepada pasukannya. Ali Boss pun ikut mengakui kehebatan Patrick saat ia bertarung melawan Guilmano saat itu. Selanjutnya, Marco yang sedang bersiap menyuruh pasukannya untuk memfokuskan bab pada dirinya karena ia sepertinya akan melakukan serangan akhir kepada Raid Boss di depannya. Marco pun maju dengan kekuatan penuh dan langsung menyerang Raid Boss dengan pedangnya tepat mengenai bahu Raid Boss. Namun tanpa disangka, serangan ini bukanlah apa-apa. Sebaliknya Raid Boss malah mengejek Marco dan berkata jika ia sudah kepedean bisa mengalahkannya dengan serangan ampas seperti ini. Ia bahkan menghina Marco sebagai serangga yang telah dikirim Alexander untuknya. Ya, dia adalah Edward, sang jenderal pemberontak sekaligus adik dari Kaisar Alexander. Marco pun panik karena pedang miliknya tidak mau lepas. Alhasil ia dihantam Edward dengan keras ke lantai hingga memecahkan bangunan di sana. Semua sangat panik dan takut karena Marco saat ini sudah berada di status sleep. Apalagi Edward langsung mengangkat kepalanya dan melempar Marco ke pasukan Mano. Tak hanya itu, Edward dengan sombongnya berkata bahkan pedang jelek Marco tidak layak untuk ia singkirkan. Patrick pun berusaha mengulur waktu sampai Marco pulih dan memikirkan apa rencana mereka selanjutnya. Tapi sepertinya Edward tidak memberikan mereka kesempatan dan langsung menyerang mereka hanya dengan sekali tebasan pedang milik Marco dan membuat mereka yang ada di sana semua terhempas. Ali Boss pun tampak panik melihat kekuatan hebat dari Edward. Apalagi Edward mengancam Alexander dengan mengatakan jika hari kehancuran adiknya itu akan segera datang. Ali Boss terdiam dan langsung mengakhiri streamingnya dengan alasan ia akan melakukan persiapan selama 5 menit sebelum melakukan pertarungan. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah Ali Boss benar-benar panik harus melawan Raid Boss yang sangat OP. Ia bingung harus melakukan apa, karena Edward memiliki stat yang sangat tinggi karena bisa mengalahkan Marco tanpa menunggu babnya selesai. Apalagi Cauldron merupakan human boss yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Jadi ia merasa Edward merupakan bos yang terkuat sejauh ini yang pernah ia lawan. Namun ia sepertinya belum mengerti kenapa penampilan Edward terlihat begitu tua seperti paman Alexander, padahal katanya Edward adalah adiknya. Kemudian Ali Boss mengeluarkan buku yang ia dapat dari pertarungan sebelumnya, melawan Hell. Ternyata buku itu berisi Descendant of the Heavenly Demon Dark Arts. Ali pun menerima quest baru, yaitu Remnant of the First Generation, yakni untuk menemukan diari milik Master Heavenly Dark Arts dan mencari peningkatan mereka. Tak hanya itu, Ali Boss berhasil mendapatkan cincin kenang-kenangan Master of the Dark Art yang merupakan sebuah cincin yang digunakan oleh para warrior Heavenly Demon Dark Art dari generasi ke generasi. Dan yang lebih mengesankan, ternyata cincin ini memiliki tingkat epic pertama di arena. Ali Boss pun sangat senang karena cincin ini merupakan cincin kunci keberhasilan dari quest ini. Jadi ia langsung mengganti cincin nostalgianya dengan cincin kenang-kenangan ini. Cincin ini memiliki efek Breath of Heavenly Demon, yakni badai pemotong yang tercipta dari magic power. Ali Boss pun langsung mencoba skill ini dan membuatnya sangat terkesima melihat efek luar biasanya. Namun hal yang tak ia duga terjadi karena skill ini menciptakan badai luar biasa dan semua yang ada di sekelilingnya terhempas. Oke, Manhwaers, untuk part ke-43 kali ini sudah selesai. Jika kalian ingin menonton alur cerita berikutnya, silahkan share, like, dan subscribe channel ini. Nyalain loncengnya dan bantu channel ini agar bisa berkembang dan memberikan alur cerita komik manhwa lainnya. Jika Manhwaers ingin merequest komik manhwa seru untuk kita buatkan alur ceritanya, silahkan bisa komen dan berikan rekomendasi manhwa keren lainnya. Oke, sekian dulu, see you again di part selanjutnya.